semuanya, apa kabar? Semoga teman-teman dan ibu guru dalam keadaan sehat dan selalu mematuhi protokol kesehatan. Pada kesempatan kali ini, saya akan menceritakan cerita sejarah pribadi. Nama saya Putu Lady Pramesti Nika Putri, biasa dipanggil Lady, dan saya lahir di Denpasar, tanggal 25 Mei tahun 2002. Dan kini umur saya adalah 18 tahun. Saya berasal dari Karangasem Antiga dan saya sudah lama menetap di Denpasar. Saya adalah anak tunggal, anak sematawayang atau anak satu-satunya. Banyak yang bilang menjadi anak tunggal itu menyenangkan, akan tetapi bagi saya sama saja. Karena setiap hal pasti ada sisi positif dan negatifnya. Walaupun saya anak tunggal yang cenderung disayang dan dimanja, akan tetapi orang tua saya tidak melakukan hal itu kepada saya. Saya selalu dididik agar menjadi anak yang mandiri dan berusaha untuk apa yang saya mau sendiri. Walaupun saya anak tunggal, saya tidak pernah merasa kesepian karena saya memiliki saudara dan sepupu-sepupu yang sangat dekat dengan saya. Sambung cerita, pada tahun 2008 saya mulai memasuki jenjang pendidikan, yaitu Taman Kanak-Kanak. Saya TK di TK Handayani 1 Denpasar, dan pada saat itu saya sudah memiliki minat ke dalam modeling dan menari. Saya pernah mengikuti lomba model di Mama Leon Denpasar, akan tetapi saya tidak mendapatkan juara. Dan selanjutnya saya juga sering mengikuti pentas tari di dalam sekolah maupun di luar sekolah. Pada tahun 2009, saya menginjakan kaki di sekolah dasar, yaitu di SD Negeri 11 Pemecitan. Letaknya tak jauh dari rumah saya, cukup dengan berjalan kaki untuk menuju sekolah. Pada saat SD, saya terus mengembangkan minat dan bakat saya. Selain modeling dan menari, saya juga tertarik dalam pembelajaran sastra Indonesia, yaitu berpuisi, dan saya sangat senang menggambar. Pada saat duduk di kelas 2 SD, saya mengikuti lomba berpuisi dan saya mendapatkan juara 1. Itu pun antar kelas. Dan pada saat kelas 3 SD, saya mengikuti lomba mewarnai yang diadakan oleh Komiks dan saya mendapatkan juara 1. Semuanya berkat ayah saya yang mengajari saya. Kemudian kelas 4 dan kelas 5, kelas 6 saya fokus untuk belajar dan mempersiapkan diri untuk ujian. Pada tahun 2015, setelah saya lulus SD, saya melanjutkan ke jenjang pendidikan sekolah menengah pertama. Saya sekolah di SMP Negeri 4 Denpasar. Ya, walaupun sebenarnya saya menginginkan sekolah di SMP Negeri 7 Denpasar. Selain sekolah favorit, SMP Negeri 7 Denpasar letaknya juga tidak jauh dari rumah saya. Karena nilai saya kurang beberapa koma di belakangnya, akhirnya saya memutuskan untuk sekolah di SMP Negeri 4 Denpasar. Letaknya tidak begitu jauh. Saya bersekolah dengan mengendarai sepeda. Dan pada saat SMP, saya mengembangkan minat saya di dalam pembelajaran sastra Indonesia dengan cara mengikuti ekstrakurikuler puisi dan pidato. Pada saat SMP, saya terpilih untuk bergabung dengan paduan suara di sekolah. Pada saat itu, guru sedang menyeleksi siswi-siswi yang memiliki potensi bernyanyi untuk mengikuti lomba dalam rangka menyambut Hari Kebangkitan Nasional pada tahun 2016 dan yang diselenggarakan di lapangan Puputan Badung. Dan pada saat itu, setelah berlatih berhari-hari dan berkali-kali, akhirnya paduan suara sekolah saya mendapatkan juara harapan 2. Walaupun harapan, akan tetapi itu adalah hasil kerja keras dan kerjasama tim.
Saat SMP juga adalah masa yang paling seru. Teman-teman asik banget, dan foto-foto ini dari teman-teman SMP ada banyak sekali. Jadi ya, ini adalah sebuah kenangan yang gak bisa diulang lagi. Pada tahun 2018, saya melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi, yaitu SMK. Saya sekolah di SMK Negeri 1 Denpasar. Dahulu, SMK Negeri 1 Denpasar disebut dengan STM, yaitu Sekolah Teknik Menengah. Di sana, saya mengambil jurusan rekayasa perangkat lunak. Pada awalnya, saya tidak tahu, bahkan saya tidak mengerti apa itu rekayasa perangkat lunak. Akan tetapi, sepupu saya yang alumni RPL yang memotivasi saya untuk mengambil jurusan tersebut. Dan orang tua saya mendukungnya. Kata mereka, semakin ke depannya, semakin maju perkembangan teknologi, dan kita harus bisa mengikuti zaman modernisasi di mana ilmu pengetahuan dan teknologi sangat berperan di dalamnya. Awalnya saya bingung dengan pembelajaran yang asing di telinga saya. Akan tetapi saya selalu mencoba untuk mengikuti, dan kebetulan juga teman-teman di kelas baik-baik. Dan kita bisa saling sharing, saling berbagi apabila tidak ada yang dimengerti. Memang rumit, akan tetapi ya sudah terlanjur basah, ya udah nyebur aja. Karena berani memulai, harus berani menyelesaikan dengan tanggung jawab, bukan sekedar mengakhiri begitu saja. Di kelas yang biasanya pembelajarannya membosankan, yang melihat kode-kode program, akan tetapi guru di kelas membuat pembelajaran itu menjadi asik dengan cara kuis ataupun dengan bentuk game. Saya pernah mengikuti pelatihan online coding, dan saya mendapatkan sertifikat setelah menyelesaikan pembelajaran tersebut. Pada kelas 10, saya pernah mewakili sekolah untuk mengikuti lomba membaca puisi di SMK Negeri 2 Sukawati. Tapi sayang, saya tidak mendapatkan juara. Dan selain itu, pada saat SMK, saya memilih ekstrakurikuler menari. Pada saat itu saya mendapatkan kesempatan untuk ikut menyambut Bapak Joko Widodo yang pada saat itu sedang mengesahkan pembukaan Pasar Badung. Dan kesempatan yang kedua juga hal yang sama, saya menari menyambut Bapak Joko Widodo dengan Ibu Megawati di Hotel Inabali Beach Sanur. Saya sangat senang dan bangga bisa melihat secara langsung yang biasanya cuma dilihat di TV aja. Selanjutnya yang mengesankan, pada HUT SMK Negeri 1 Denpasar yang ke-56, saya mengikuti lomba Duta Mixagrip yang diadakan oleh Duta Mixagrip yang diselenggarakan di sekolah. Saya mendapatkan juara 1. Dan pada HUT SMK Negeri 1 berikutnya yang ke-57, saya mengikuti lomba Duta SMK Negeri 1 Denpasar. Akan tetapi saya meraih juara 2. Dan pada HUT yang ke-58 tahun 2020 ini, sayangnya saya tidak bisa berpartisipasi karena saya sudah kelas 12. Dan selain kelas 12 juga, saat ini HUT-nya tidak semeriah dulu karena adanya pandemi saat ini yang membuat pembelajaran di sekolah diberhentikan, pembelajaran melalui daring dari rumah masing-masing, dan ini sangat membosankan sebenarnya. Tapi mau gimana lagi, ini mungkin harus dijalani. Sebenarnya rindu dengan suasana sekolah, dengan canda tawa di kelas, bercanda bareng, ngomongin tugas bareng.
makan bareng, dan ya seru-seruan bareng. Sebenarnya rindu banget sama semuanya yang ada di sekolah dan kegiatan di sekolah. Tapi ya mau gimana lagi, kita harus diam di rumah demi keselamatan diri kita sendiri dan orang lain juga. Dan selalu berdoa semoga pandemi ini cepat berakhir, kita bisa berkumpul sama-sama lagi dan melanjutin cerita kita kemarin. Sekian presentasi saya. Apabila ada kesalahan atau kekurangan, mohon dimaafkan. Saya tutup dengan Paramasanti. Om Santi Santi Santi.